Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Masih semangat kan? Tadi sudah belajar tematik. Sekarang anak-anak akan lanjut lagi belajar matematika. Belajar apa sih? Sekarang kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Tanda perbandingan dalam pecahan ada kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, untuk tanda ini adalah kurang dari, yang ini adalah lebih dari, dan yang ini adalah sama dengan. Anak-anak masih ingat kan? Kita lanjut lagi yuk. 1. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. A. Menggunakan gambar. B. Menggunakan garis bilangan. C. Membandingkan langsung kedua pecahan. Sekarang kita akan belajar yang menggunakan gambar dulu. Coba anak-anak perhatikan yang menggunakan gambar. Untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan luas bagian gambar yang diwarnai. Nah, ada dua kelompok gambar. Gambar yang sebelah kanan itu adalah penyebutnya berbeda. Gambar yang sebelah kiri penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, anak-anak tinggal melihat saja pembilangnya. Ya, kalau anak-anak melihat gambarnya, ini adalah diwarnai dua warna. Yang ini 3 warna. Nah, 2 dengan 3 itu nilainya lebih besar atau lebih kecil yang mana? Jadi 2/4 itu dengan 3/4 adalah 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Anak-anak tinggal lihat saja pembilangnya ya. Nah, kalau yang sebelahnya lagi, gambar yang satunya lagi, itu adalah penyebutnya beda. Nah, anak-anak lihat ada 1/2 dengan 1/3. Coba kalau anak-anak lihat gambar yang di sebelah sini, sebelah kiri itu lebih besar daripada gambar yang di sebelah kanan untuk yang diwarnainya. Jadi 1/2 lebih besar daripada 1/3. Yang B, menggunakan garis bilangan pecahan. Coba anak-anak sekarang perhatikan garis bilangan pecahan berikut ini. Berdasarkan garis bilangan berikut dapat diketahui bahwa anak-anak dapat lihat kalau yang di sebelah kanan itu adalah nilainya lebih besar dari yang di sebelah kiri. 1/2 terletak di sebelah kanannya 1/3, maka 1/2 lebih besar dari 1/3. Sekarang kita lihat soal berikutnya. 2/5, anak-anak lihat 2/5 terletak di sebelah kirinya 5/8. Maka 2/5 lebih kecil daripada 5/8. Yang satu lagi, 3/6 terletak sejajar dengan 4/8. Maka 3/6 sama dengan 4/8. Sekarang kita akan menggunakan yang C. C membandingkan langsung kedua pecahan. Coba anak-anak lihat. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung. Yang sebelah kiri penyebut kedua pecahannya sama. Yang sebelah kanan penyebut kedua pecahannya berbeda. Kalau penyebut kedua pecahannya sama, anak-anak tinggal membandingkan saja pembilangnya. Nah, kalau penyebut kedua pecahan berbeda, anak-anak harus menyamakan dulu penyebutnya. Begitu. Oke, sekarang kita lihat lagi contohnya. Contohnya, kalau yang A ini adalah penyebutnya sudah sama. Jadi tadi kalau penyebutnya sama, anak-anak hanya tinggal membandingkan pembilangnya. Anak-anak lihat angka 3 dengan angka 5 nilainya lebih besar atau lebih kecil yang mana. Nah, jadi karena kalau penyebutnya sudah sama, maka karena penyebutnya sudah sama angka 6, maka pembilangnya dibandingkan 3 lebih kecil daripada 5. Sekarang lihat yang B. Bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3.
Karena ini penyebutnya berbeda, maka harus diapakan dulu? Maka harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, kita akan menyamakan penyebut yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 3. Berapa yo? Ya, yang bisa dibagi kedua angka tersebut adalah 12. Nah, kalau penyebutnya berbeda, anak-anak tinggal kalikan silang saja. Karena ini di bawah nanti sama, sudah 12, jadi anak-anak tinggal 3 dikali 3 itu 9. 2 dikali 4 itu 8. Jadi untuk 3 per 4 itu adalah dapatnya 9 per 12. Untuk 2 per 3 itu dapatnya aja 8 per 12. Jadi atau maka 3 per 4 lebih besar daripada 2 per 3. Jangan lupa ya anak-anak ya, kalau penyebutnya sama, anak-anak tinggal membandingkan saja pembilangnya. Kalau penyebutnya berbeda, maka anak-anak harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Oke? Kita lihat lagi. Mengurutkan pecahan. Nah, kalau anak-anak sudah bisa membandingkan pecahan, maka akan mempermudah untuk mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan, tadi kalau penyebutnya sama, anak-anak tinggal lihat saja pembilangnya. Nih, urutkan pecahan 7 per 12, 5 per 12, 11 per 12 dari yang terkecil. Karena penyebutnya sama, anak-anak tinggal lihat mana yang terkecil. Yang terkecil adalah 5 per 12, 7 per 12, dan 11 per 12. Nah, mudah kan? Sekarang yang B. Urutkan pecahan 1 per 2, 5 per 8, 3 per 4 dari yang terbesar. Nah, kalau penyebut ini semuanya berbeda, maka harus diapakan? Disamakan dulu penyebutnya. Nah, karena ini ada angka 8 yang paling besar, 4 dan 2 juga bisa 8 ini bisa dibagi 4 dan dibagi 2. Maka kita samakan semua penyebutnya 8. Kita samakan semua penyebutnya 8. 8 dibagi 2 itu 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. Nah, ini 5 per 8 tidak usah dihitung karena kita ngambil yang 8 penyebutnya. 3 per 4 yaitu 8 dibagi 4 2. 2 dikali 3 6. Ya, jadi untuk kalau disamakan penyebutnya sudah dapat semua. Jadi dari yang terbesar adalah 3 per 4, 5 per 8, dan 1 per 2. Anak-anak untuk menulis jawabannya, tulislah dengan yang soal aslinya, bukan yang hasil setelah disamakan penyebutnya. Jadi untuk 1 per 2 itu dapatnya adalah 4 per 8, 5 per 8-nya tetap. Untuk 3 per 4 itu dapatnya adalah 6 per 8. Maka yang ditulisnya dari soal tersebut yang terbesarnya adalah 3 per 4, 5 per 8, dan 1 per 2. Dari sini sudah paham kan anak-anak? Sekarang kita lanjut lagi ya. Anak-anak, coba perhatikan contoh soal berikut. Contoh mengurutkan pecahan. Urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil. Ada 3 per 4, 5 per 16, dan 4 per 8. Karena ketiga pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita pakai saja yang 16. Karena 16 bisa dibagi 4, dan 16 juga bisa dibagi 8. Jadi kita pakai penyebut 16. Nah, sekarang kita hitung ya. 16 dibagi 4 itu 4. 4 dikali 3 itu 12. 16 dibagi 16 1. 1 dikali 5 itu 5. 16 dibagi 8 itu 2. 2 dikali 4 itu 8. Jadi kalau sudah disamakan penyebutnya, kita sudah dapat hasilnya seperti ini. Untuk 3 per 4, itu setelah disamakan hasilnya 12 per 16, 5 per 16 tetap 5 per 16, untuk 4 per 8 dapat 8 per 16.
Nah, jadi urutan pecahan terkecil yaitu anak-anak menulisnya adalah dari soal yang asli, bukan pecahan yang sudah disamakan. Jadi kita urutkan yang paling terkecil yaitu adalah 5/16, 5/16. Mana lagi terkecil? Oh ini 8/16 yaitu hasil dari 4/8. Kita tulis 4/8. Lalu yang paling kecil lagi adalah 3/4. Jadi urutan pecahan terkecilnya 5/16, 4/8, dan 3/4. Gimana? Mudah kan? Kita lanjut lagi yuk. Nah, sekarang kita lihat contoh latihan soal. Tuliskan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai. Nah, ini anak-anak jangan sampai terbalik. Yang diwarnainya 1, yang tidak diwarnainya 3. Anak-anak jangan nulis 3/1 ya. Tapi kalau ada seperti ini yang ditulis adalah, coba kita lihat ya, 1/4 dan 3/4. Jadi yang untuk diwarnainya ini adalah yang kita potong. Nah, ini dibaginya adalah secara keseluruhannya. Jadi 1/4 dengan 3/4 itu memberi tanda bandingnya itu bagaimana? Karena kalau ini penyebutnya sudah sama, berarti anak-anak tinggal lihat saja pembilangnya 1 dengan 3. Berarti 1/4 lebih kecil daripada 3/4. Nah, sekarang yang sebelahnya, yang B, kita lihat lagi, ada 3/6. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3/6 dan 4/8. Nah, ini kan penyebutnya berbeda. Berarti harus disamakan dulu penyebutnya. Ya, 3/6. Coba kita lihat, kita kalikan silang saja. 3 dikali 8 itu adalah 24. 4 dikali 6 itu adalah 24. Jadi untuk 3/6 dengan 4/8 adalah sama dengan. Ya, sekarang yang C kita lihat. 4/5, 1, 2, 3, 4. 4/5. 4 dari yang diwarnai ada 5 bagian ya. 4/5 dengan 1, 2, 3, 4. 4/6. Karena ini penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu. 4 dikali 6, 24. 4 dikali 5, 20. Berarti 4/5 lebih besar daripada 4/6. Sekarang yang D, ini ada gambarnya 1, 2, 3, 4. 2/4 dengan 2/6. Nah, sama penyebutnya juga berbeda. Kita kalikan dulu. 2 dikali 6, 12. 2 dikali 4, 8. Berarti 2/4 lebih besar daripada 2/6. Bagaimana? Mudah kan membandingkan pecahan? Nanti habis anak-anak menonton video, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal halaman 10 sesuai dengan yang ada di agenda. Halaman 10 nomor 2 yang E sampai dengan I, dan nomor 4 A sampai dengan E. Semangat ya anak-anak mengerjakannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.